Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi kita di dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang kembang biak tumbuhan. Kembang biak tumbuhan ada dua macam cara. Yang pertama adalah generatif, yaitu melalui bunga. Dan yang kedua adalah secara vegetatif. Secara vegetatif. Tadi generatif melalui apa? Oke, melalui bunga. Kalau secara vegetatif atau secara tak kawin, kalau generatif secara kawin, kalau vegetatif secara tak kawin, ada dua macam. Yang pertama secara alami, lalu yang kedua secara buatan. Secara alami, namanya saja secara alami, berarti dia terjadi dengan sendirinya. Alat perkembangbiakannya macam-macam. Ada yang berbentuk biji, ada yang melalui spora, ada yang melalui tunas, ada yang melalui tunas juga, tetapi tunas adventif. Dan ada lagi melalui umbi. Umbi nanti terbagi menjadi beberapa macam. Ya, kalau melalui cara buatan ini dibantu oleh manusia. Yaitu ada dengan cangkok, lalu stek, lalu ada lagi merunduk, okulasi, dan satu lagi mengenten. Inilah cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Ya, yang alami tadi seperti ini melalui biji, spora, tunas. Kalau yang tunas saja namanya bisa juga disebut sebagai tunas ketiak, tunas adventif, dan umbi. Umbi nanti terbagi-bagi lagi. Sama satu ada lagi Bu lupa tadi, rizoma dan geragi. Lalu cara buatan cangkok, stek, merunduk, okulasi, dan mengenten. Bunga mempunyai bagian-bagiannya. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari bunga sepatu. Bunga sepatu merupakan bunga yang sempurna karena dia mempunyai semua bagian bunga secara lengkap. Ayo kita lihat sama-sama bagian bunga apa saja ya. Pasti masih ingat kan di pelajaran yang di kelas sebelumnya? Iya, bagus. Bagian bunga yang paling mudah untuk melihat adalah yang berwarna-warni cantik ini, namanya mahkota. Ya, mahkota ini yang paling cantik, berwarna-warni. Mengapa berwarna-warni? Karena ini fungsinya untuk menarik perhatian serangga agar membantu untuk penyerbukan. Lalu yang kedua adalah putik. Ya. Putik ini fungsinya sebagai sel kelamin betina. Sel kelamin betina putik. Lalu ada benang sari sebagai sel kelamin jantan. Lalu ada di dalam sini, ya, tadi sudah terlepas. Ya, di dalam sini ini ada yang namanya bakal biji. Ini namanya bakal biji. Lalu ini adalah kelopak bunga. Fungsinya untuk sama seperti ini kelopak bunga, melindungi bunga saat masih kuncup. Dan ini adalah tangkai sebagai penghubung antara batang dengan bunganya. Bisa dipahami ya? Oke. Bunga ini berguna sebagai alat kembang biak tumbuhan. Karena melalui bunga akan terjadi penyerbukan. Apa itu penyerbukan?
Penyerbukan merupakan proses bertemunya sel kelamin jantan, yaitu apa tadi? Betul, benang sari, dan sel kelamin betina, yaitu putik pada tumbuhan. Jika sel kelamin jantan, si benang sari tadi bertemu dengan putik, sel kelamin betina, terjadilah penyerbukan dan bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Penyerbukan bisa dibantu, bisa terjadi dengan sendirinya. Yang dibantu ada beberapa macam yang dapat membantu penyerbukan, yaitu angin, air, hewan, yaitu lebah dan kupu-kupu, lalu bisa juga oleh bantuan manusia melalui penyerbukan buatan. Ya, penyerbukan yang dibantu oleh manusia ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, lalu penyerbukan serumah atau tetangga, penyerbukan silang, dan yang terakhir penyerbukan bastar. Ada 4. Penyerbukan sendiri, serumah atau tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kita bahas satu-satu. Yang penyerbukan sendiri, ini terjadi jika kita contoh ini ya. Ini adalah bunga. Ini ada putik. Dan ini ada si benang sari, serbuk sari. Serbuk sari ini dihasilkan oleh benang sari. Serbuk sari dibantu oleh si kupu-kupu atau lebah hinggap langsung di sini. Ya, jadi si serbuk sari dibawa oleh lebah hinggap menempel di putik, terjadilah penyerbukan. Berarti serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Oke, bisa dipahami ya. Lalu yang kedua, penyerbukan serumah atau tetangga. Kok maksudnya apa ini? Maksudnya adalah begini, kalian harus tahu, tidak semua bunga pada satu pohon itu pasti mempunyai putik dan benang sari sendiri. Tidak. Ada beberapa pohon seperti pohon jagung, pohon sukun yang hanya mempunyai bunga jantan, bunga dengan serbuk sari sendiri, bunga dengan putik sendiri. Yang bunga hanya mempunyai benang sari, dia disebutnya bunga jantan, dan bunga hanya mempunyai putik, disebutnya bunga betina. Ya, kalau begini baru terjadi penyerbukan serumah. Penyerbukan yang terjadi karena serbuk sari dengan putik berasal dari bunga yang berbeda, tetapi masih di pohon yang sama. Ya, itu penyerbukan serumah. Kalau penyerbukan silang, ini sudah memakai 2 pohon. Pohon A dengan pohon B. Jadi, saat si lebah membawa serbuk sari dari pohon A, dia akan hinggap di putik pada pohon B. Pohonnya berbeda, tapi jenisnya masih sama. Contoh, penyerbukan antara bunga mawar atau bunga buah yang lebih muda ya. Antara pohon rambutan rafiah dengan rafiah, karena sama jenisnya. Nah, baru terjadi penyerbukan silang. Kalau penyerbukan bastar hampir mirip. Memakai 2 pohon, tetapi jenisnya berbeda. Ya, hampir mirip dengan silang. Tapi kalau yang silang jenisnya sama, sama-sama rambutan itu juga. Tapi kalau bastar, jenisnya yang berbeda. Contoh, dari serbuk sari rambutan Aceh jatuh ke putik rambutan rafiah. Sama-sama rambutan, tapi jenisnya sudah
berbeda. Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan kembang biak, tentang kembang biak tumbuhan secara vegetatif atau secara tak kawin. Kembang biak tumbuhan secara vegetatif ada dua macam, yaitu alami dan buatan. Yang alami terjadi dengan sendirinya, yang buatan atas bantuan manusia. Alat kembang biak tumbuhan yang vegetatif alami ada yang berupa spora, biasanya terdapat pada suplir, pada pakis, pada pinggir-pinggiran daun, di bawahnya ada bintik-bintik hitam. Itu spora. Lalu biji ini biasa pada tumbuhan buah adanya. Lalu tunas, atau disebut juga tunas ketiak. Ini biasanya ada di pohon kelapa, pohon pisang, pohon tebu, pohon bambu. Di mana dia? Biasanya ada di sini. Contoh, umpamanya di tanah, ini pohon bambu. Biasanya tunasnya itu ada di sini. Ada di bawah sini. Nah, inilah yang disebut juga dengan tunas. Menyembul kecil di bawah induknya, dekat induknya, di bawah, ya. Lalu tunas adventif. Tunas adventif ini biasanya terdapat pada tumbuhan cocor bebek seperti yang ada di sini. Ini contohnya. Inilah tunas adventif. Sayang ini sudah banyak yang rontok ke tanah. Dia akan, kalau dia jatuh, dia akan tumbuh di bawah seperti ini. Seperti ini. Dia akan tumbuh menjadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Ini cara dia bertumbuhnya. Lalu melalui rizoma dan geragi. Rizoma dengan geragi ini sama-sama ada kemiripan, tapi ada juga perbedaannya. Rizoma ini dengan geragi adalah cara tumbuh tumbuhan berupa batang yang menjalar. Bedanya, kalau rizoma itu tumbuhnya ada di bawah permukaan tanah. Itu rizoma, ya. Jadi batang tumbuh menjalar ke samping, tapi di bawah tanah. Umpamanya ini tanah, dia ada di bawah. Kalau geragi, batang yang tumbuh menjalar, tapi di atas tanah. Ya. Kalau yang rizoma, contohnya adalah ini. Ini adalah lengkoas, kunyit, jahe, dan kencur. Ya, jadi kalau keluarga yang seperti ini tumbuhnya dengan, atau biasa juga disebut dengan bumbu dapur, ini tumbuhnya dengan cara rizoma, ya, atau akar tinggal. Sama aja bisa disebut akar tinggal atau rizoma, ya. Dan yang geragi, ini tadi seperti Ibu sudah katakan, batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contoh adalah rumput alang-alang. Dia batangnya menjalar ke atas, di atas tanah. Lalu stroberi, ada juga pohon geragih, ya. Ibu lupa namanya, geragih, ya. Seperti itu. Ya. Dan umbian. Ada beberapa macam. Ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis. Umbi batang contohnya adalah ini. Ini adalah kentang. Kentang dia berkembang biak dengan umbi batang. Dari tunas inilah nanti akan tumbuh tunas, dari mata terus ini akan tumbuh tunas yang baru. Lalu dengan umbi akar contohnya adalah ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, makanan kelinci, wortel. Ini jenis sayuran yang sangat bervitamin. Dia berkembang biak dengan umbi akar. Lalu dengan umbi lapis. Umbi lapis sesuai dengan namanya, berlapis-lapis. Ada macam-macam. Ada bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Ya. Nah, dilihat.
Di sini dia sudah berlapis-lapis. Nah, ini alat pengembangbiaknya. Umbi lapis. Nah, seperti ini ya. Bawang merah juga sama. Dia juga berlapis-lapis. Seperti ini. Bisa dilihat ya, ini berlapis-lapis, ada lapisannya. Ada seperti cincin, lapisan 1, 2, 3 sampai ke tengah. Dan ini adalah bawang putih berlapis-lapis seperti ini. Ya, paham? Ini melalui apa tadi? Melalui cara kembang bika dengan umbi lapis. Nah, itu tadi semua yang sudah Ibu jelaskan tentang kembang biak secara vegetatif alami. Nah, lalu kita masuk ke vegetatif buatan, yaitu cangkok, stek, merunduk, mengenten dengan okulasi. Cangkok bisa dilakukan pada tumbuhan buah. Ya, bagaimana cara mencangkok? Mudah. Pertama, cari batang tumbuhan yang sudah cukup kuat, yang sudah tua, ya. Cari mata tunasnya, ya. Contoh katakanlah ini umpamanya ini batang pohon, ya. Cari mata tunasnya, lalu dikerat, ya, dikasih tanda. Umpamanya mata tunasnya ada di sini. Umpamanya mata tunasnya ada di sini. Ya, ini mata tunas. Kulit sekitar mata tunas kita kelilingi. Ya, kita kerat pakai pisau sekitar seperti ini. Lalu dikupas, kulitnya dikupas, dikerik sampai ya benar-benar bersih agar kambiumnya tidak ada lagi. Karena kalau kambiumnya masih ada, itu nanti akan menumbuhkan kulit yang baru. Sudah dikerik sampai bersih, ambil tanah, ya, ambil tanah, dikepal-kepal, ditempelkan ke batang yang sudah dikerik tadi. Tempel, ya, lalu dibungkus pakai plastik. Dibungkusnya rapat, lalu diikat atas bawahnya. Jangan lupa dibolong-bolong agar bisa kita siram. Kalau ini sudah berhasil tumbuh akar, ya, akar kecil-kecil, berarti cangkokanmu berhasil dan itu bisa dipotong nantinya. Dipotong lalu ditanam, jadilah tumbuhan yang baru. Itu cara cangkok. Lalu cara yang kedua, stek. Ini lebih mudah lagi. Ya, stek bisa dilakukan pada tumbuhan bunga. Caranya, cari batang yang ada mata tunasnya, lalu kamu potong. Pakai batang. Mata tunasnya di sini. Ya, kamu potong serong. Nah, dari yang ini tadi, kamu bisa langsung tancapkan di tanah. Tancapkan. Tunggu beberapa saat, beberapa minggu atau berapa minggu, pasti dia akan tumbuh kembali menjadi tanaman yang baru. Ya, lalu yang merunduk. Biasanya pada tumbuhan bunga melati, pada pohon melati bisa. Caranya, pohon melati ada batang yang paling dekat dengan tanah, itu ditarik pelan, didekatkan ke tanah, lalu ditimbun dengan tanah, ya, dipadatkan agar tidak terangkat lagi batangnya, dipadatkan. Itu merunduk. Ya, nanti kalau sudah tumbuh batang baru, tunas baru, tumbuhan itu sudah menjadi tumbuhan yang baru, bisa dipotong, dipisahkan dari tumbuhan induknya. Lalu yang mengenten. Mengenten ini artinya menyambung menggunakan dua pohon. Cangkok, stek, dan merunduk cukup menggunakan satu pohon. Gunanya untuk memperbanyak tumbuhan induk. Tapi kalau mengenten dengan okulasi, ini menggunakan dua pohon. Tujuannya selain untuk memperbanyak, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hasilnya. Contoh, mengenten. Caranya begini. Dipakai dua jenis pohon.
pohon A dan pohon B. Ya. Pohon A dan pohon B, kita cari mata tunasnya yang mana. Katakanlah ada di sini. Ya. Ini mata tunasnya. Ini mata tunasnya. Caranya kita potong serong. Ya, kita potong serong. Jadi begini. Ini mata tunasnya. Ini juga mata tunasnya. Nanti dari mata tunas batangnya ada mata tunas dari pohon A. Ini dipindah ke pohon B. Sementara batang dengan mata tunas dari pohon B ini dipindah ke pohon A, ditukar. Kalau sudah saling ditukar, jadi nanti bentuknya begini. Nah, begini. Nanti diikat keliling dengan tali plastik. Itu namanya mengenten. Nah, kalau okulasi juga menggunakan dua pohon. Pohon A, pohon B. Ini mata tunasnya. Ini mata tunasnya. Mata tunasnya kita potong, kulit yang ada mata tunasnya kita potong. Lalu ditukar. Dari mata tunas A pindah ke B, mata tunas B pindah ke A. Jadi di dua pohon satu pindah ke sebelah ke pohon dua pindah ke pohon satu. Kalau sudah ditempel, diikat dengan tali plastik. Tujuannya sama dengan mengenten, untuk memperbaiki keturunan. Oke anak-anak, demikianlah cara perkembangbiakan tumbuhan, baik yang secara generatif dan vegetatif sudah Ibu jelaskan. Ibu harap semoga bisa dimengerti. Selamat siang.